jelaskan mengapa varian Omikron dikatakan berkembang 70 kali lipat lebih cepat dibandingkan dari varian yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya, Vivi. Masih di-unmute, ya. Baiklah, kepada kelompok, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya kepada kelompok, yaitu pada saat pemeriksaan antigen, dikatakan di situ alat yang digunakan, swab antigen, alat yang digunakan itu salah satunya adalah buffer. Pertanyaan saya, apa fungsinya buffer di dalam pemeriksaan tersebut? Yang kedua itu, larutan buffer itu, larutan buffer apa yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut? Terima kasih. Lanjut, Aprianto. Baiklah, terima kasih untuk kelompok atas presentasinya. Saya ingin bertanya, pada mutasi COVID, apa perbedaan spesifik mutasinya yang menjadi ciri khas pada setiap jenis varian COVID? Terima kasih. Oke, selanjutnya Rina. Baik, pertanyaan saya, bagaimanakah tingkat keparahan dari penyakit saat terinfeksi COVID-19 varian Omikron? Kamu tidak bisa hidupkan kamera? Saya ulangi pertanyaan saya, bagaimanakah tingkat keparahan penyakit saat terinfeksi COVID-19 varian Omikron? Terima kasih. Ayo lanjut bertanya. Selanjutnya saya Hunjuk. Ya. Kasih pertanyaan Putri. Kemudian mana si Aprianto? Kedengar enggak Ibu? Ya, Bu. Nah, temanmu si John belum masuk. Lagi dihubungi, Bu. Ya, satu lagi Afri. Jadi kasih pertanyaan selanjutnya Putri dan Apri. Kalau ada Makda, silakan tanya Makda. Ayo Putri. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya, untuk pemeriksaan prosedur swab test untuk Omikron, apakah ada perbedaan antara rapid test Omikron dengan COVID varian sebelumnya? Lalu, apakah ada faktor risiko yang mengakibatkan terjadinya hasil positif pemeriksaan swab test, PCR maupun rapid? Terima kasih. Kalau nggak ada,
Yang kelompok Putri, silakan dijawab tadi pertanyaan yang sudah diberikan ke kelompok. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Mariane. Pertama, dapatkah kanker serviks menyebabkan menstruasi berhenti? Jawabannya tidak. Kan tetapi, gejala menstruasi yang tidak teratur merupakan gejala dari kanker serviks. Bukan menstruasinya berhenti, tetapi menstruasinya tidak teratur. Kadang terjadi 2 kali dalam sebulan, dan kadang menstruasinya, biasanya kan ada yang 5 hari atau 1 minggu gitu, kadang dia 2 minggu atau intinya tidak teratur, bukan menstruasinya berhenti, tapi menstruasinya tidak teratur. Bagaimana Saudari Mariane? Tapi kalau kanker serviks bukannya bisa menyebabkan rahim jadi diangkat? Kalau rahim diangkat masih bisa kita menstruasi. Baik, Mariane, saya akan membantu menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kan, apakah kanker serviks bisa membuat menstruasi berhenti? Jadi kan sebenarnya kanker serviks ini bukan rahimnya, tapi leher rahimnya. Jadi rahimnya nggak perlu diangkat kalau emang udah berbahaya kali penyakit kankernya. Jadi kankernya itu terjadi di leher rahim, bukan di rahimnya. Bagaimana Saudara Mariane? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dian. Apa itu pap smear dan juga menarche? Pap smear itu sering juga disebut sebagai pap test atau prosedur screening terhadap potensi kanker serviks. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat keberadaan sel-sel kanker atau prakanker pada serviks. Sedangkan menarche itu adalah istilah kedokteran untuk menstruasi yang pertama kalinya. Menarche biasanya terjadi pada usia 13 tahun dengan rentan usia 9-15 tahun. Bagaimana Saudari? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Regina, mengapa human papillomavirus tidak dapat diperiksa secara kultur in vitro? Jawabannya karena virus papiloma ini hanya dapat bertambah pada sel epitel squamosa bertingkat. Itu sel epitel squamosa maksudnya sel-sel epitel yang berukuran besar yang berasal dari vagina atau uretra. Virus human papillomavirus ini tidak dapat ditumbuhkan pada kultur, tetapi hanya dapat berkembang atau membentuk jaringan-jaringan baru pada sel epitel, bukan pada kultur. Bagaimana Saudari Regina? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya minta tolong untuk jawabannya bisa dijawab ke saya. Terima kasih. Apa, Re? Mohon untuk jawabannya tolong dikirimkan ke saya. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bester. Mengapa faktor lingkungan bisa menjadi faktor resiko terjadinya kanker payudara? Dari sumber yang kami cari, faktor lingkungan bisa menjadi penyebab terjadinya kanker payudara, yaitu misalnya pajanan eksogen dari lingkungan hidup dan tempat kerja seperti penata kecantikan kuku, penata radiologi, juga
berisiko menginduksi timbulnya kanker. Salah satu zat kimia pemicu kanker adalah pestisida atau DDT yang seringkali mencemari bahan makanan sehari-hari. Bagaimana Saudara Bester, apakah terima dengan jawabannya? Coba diulang lagi kecepatan. Pajanan eksogen dari lingkungan hidup dan tempat kerja seperti penata kecantikan kuku, penata radiologi juga berisiko menginduksi timbulnya kanker. Salah satu zat kimia pemicu kanker adalah pestisida atau DDT yang seringkali mencemari bahan makanan sehari-hari. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Pebi. Mengapa genetika dan hormonal menjadi faktor terjadinya kanker payudara? Yang pertama itu untuk riwayat genetika. Sekitar 5-10 kasus kanker payudara terjadi akibat adanya faktor genetik. Seseorang dicurigai mempunyai faktor predisposisi genetik apabila penderita menderita kanker payudara sewaktu berusia kurang dari 40 tahun, dengan atau tanpa riwayat keluarga serta menderita kanker payudara. Risiko seseorang meningkat 2 kali lipat jika satu anggota keluarga tingkat pertama menderita kanker payudara dan meningkat 5 kali lipat jika 2 anggota keluarga tingkat pertama menderita payudara. Beberapa gen yang dapat bermutasi adalah gen BRCA1 dan BRCA2 yang ditetapkan sebagai gen predisposisi kanker payudara. Wanita yang membawa mutasi gen BRCA1 memiliki risiko kanker payudara sebesar 80%, sedangkan mereka yang mewarisi mutasi gen BRCA2 risikonya lebih rendah yaitu 45%. Untuk resiko hormonal itu biasanya karena kelebihan estrogen endogen. Nah, hormonal itu yang berperan itu estrogen endogen. Kelebihan estrogen endogen berperan penting juga. Estrogen merangsang pembentukan faktor pertumbuhan oleh sel epitel payudara normal dan oleh sel kanker. Diperkirakan bahwa reseptor estrogen dan progesteron yang normal di epitel payudara memungkinkan berinteraksi dengan promotor pertumbuhan. Nah, biasanya kan pemakaian alat kontrasepsi hormonal seperti estrogen juga sedikit meningkatkan risiko menderita kanker payudara, walaupun sudah ada formulasi baru berupa dosis rendah seimbang estrogen dan progestin yang akan lenyap setelah 10 tahun penghentian pemakaiannya. Bagaimana Saudara Pebi? Baik, terima kasih Saudari. Sama-sama. Baiklah Bu, kami dari kelompok 4 sudah selesai menjawab semua pertanyaan dari teman-teman Bu. Oke, selanjutnya kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Mana pertanyaannya adalah, mengapa varian Omikron 70 kali lebih cepat bermutasi dibandingkan dengan varian COVID lainnya? Omikron disebut lebih cepat menular dibandingkan varian Delta, sehingga dapat memicu gelombang COVID-19 baru. Omikron lebih menular dibandingkan Delta karena kemampuannya dalam menghindari eliminasi antibodi, namun tingkat keparahan infeksi lebih rendah. Dalam varian Omikron, uraiannya jumlah mutasinya meningkat tajam. Keseluruhan genom virus memiliki sekitar 50-60 mutasi. 30 diantaranya terdapat pada protein spike dan 15 diantaranya terdapat pada RBD. RBD adalah bagian dari protein spike yang kemudian bertanggung jawab terhadap peningkatan pada reseptornya. Bagaimana Selina? Terima kasih. Feli bisa dikirim nanti jawabannya. Baik, nanti saya japri.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vivian, di mana Vivian bertanya, apa fungsi buffer pada pemeriksaan swab? Dari sumber yang saya temukan dikatakan fungsi dari buffer menstabilkan keasaman dari sampel, yaitu sekitar pH 7 sampai 8. Untuk jenis buffer yang digunakan, itu tidak ada jenis secara spesifik yang disampaikan dari sumber-sumber yang telah saya baca. Hanya dikatakan memang menggunakan buffer. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Vivian? Terima kasih Duma atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rina. Tingkat keparahan dari varian Omikron ini. Infeksi lebih rendah terjadi pada varian Omikron karena kemampuannya dalam menghindari eliminasi antibodi. Jadi tingkat keparahan infeksi Omikron itu lebih rendah. Selain itu, varian Omikron juga menunjukkan 74% penurunan perawatan di instalasi gawat darurat dibandingkan Delta. Dan 70% penurunan lama perawatan di IGD bagian terinfeksi dibandingkan Delta. Bagaimana dengan Rina? Dikirim aja ya, Bel. Jawabannya. Kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Putri, di mana Kak Putri bertanya mengenai perbedaan pemeriksaan untuk Omikron dan jenis varian lainnya. Untuk saat ini, untuk menentukan jenis itu nanti masuk ke tahapan PCR. Kalau untuk awalnya itu tidak dapat ditentukan dia Omikron, COVID, atau yang lain. Tetap menggunakan swab biasa dulu, bila positif baru dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutannya. Untuk pemeriksaan PCR-nya akan dijelaskan oleh Feli. Jadi, adakah kemungkinan hasil positif palsu pada PCR? Sesuai dengan sumber yang kami dapat, ini dikatakan bahwa ada kemungkinan, tapi hanya 1%. Kemudian, di sini dikatakan jika Anda meragukan hasil yang Anda terima, maka dianjurkan tes PCR ulang 2 kali berturut-turut dengan jarak antara masing-masing tes minimal 24 jam, termasuk juga dari tes PCR yang hasilnya diduga positif palsu. Bagaimana Putri? Baik, terima kasih. Sudah semua pertanyaan dijawab. Masih ada satu lagi, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprianto. Apa ciri khas dari setiap mutasi perubahan yang terjadi pada Jadi, kami tidak bisa memaparkan secara detail mutasi pada COVID-19 karena ada banyak beribu-ribu mutasi yang selalu terjadi dan tiap jam terjadi mutasi pada COVID-19. Namun di sini kami akan memaparkan beberapa hasil dari mutasi COVID-19. Ada 10 varian. Yang varian virus corona Inggris B.117 disebut alpha varian. Di sini ada ciri khas gejalanya, demam, batuk, sulit bernapas, menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman, keluhan pada saluran pencernaan. Hasil mutasi yang kedua, varian virus corona Afrika Selatan B.1.351 yang disebut beta. Virus corona varian B1 pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela, Afrika Selatan pada Oktober 2020. Kemudian yang ketiga, varian virus corona Brasil, B1 yang disebut dengan gamma varian. Keempat, varian India B.1.7.2 yang disebut dengan Delta. Dan kemudian 5, varian Amerika Serikat B.1.427 atau B1.429 yang disebut Epsilon. Varian virus corona Brasil, P.2 disebut Zeta,
Dan varian B1.1525 yang disebut dengan Eta. Varian Filipina P.3 disebut Theta. Varian Amerika Serikat B1.1526 disebut Rota. Dan terakhir varian India B1.61.7 disebut Kappa. Bagaimana, Prianto? Baiklah, untuk Saudari Felicitas, terima kasih atas jawabannya. Demikian hasil presentasi kami, Bu. Kami sudah menjawab semua pertanyaan dari kelompok, dari anggota kelompok. Oke. Ya. Bentar ya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, lumayan udah bagus ya presentasinya tadi. Ada kelihatan mekanisme apoptosis, bagaimana proses DNA berubah mutasinya. Nah, sudah ada beberapa yang disangkutkan dengan penyakit. Yang pertama ada dibahas tentang human papilloma virus. Ini merupakan suatu penyebab dari kanker serviks. Ya, tadi sudah dijelaskan runtun oleh kelompok. Jadi sudah disajikan begitu baik. Nah, yang tadi belum terjawab pertanyaannya. Ada beberapa mungkin yang masih kurang ya. Salah satunya bagaimana dengan perubahan menstruasi. Nah, kalau kita tahu kalau menstruasi itu bisa terganggu, tidak mungkin sebulan tidak haid atau tidak teratur, itu biasanya karena gangguan hormon ya. Karena faktor yang membuat itu salah satunya adalah hormonal. Jadi kalau untuk kanker serviks itu biasanya tidak ada dihubungkan dengan siklus haid. Nah, yang jelas tadi sudah dikatakan oleh kelompok bahwa kanker serviks itu merupakan jenis kanker yang terjadi pada serviks ya, atau mulut rahim atau leher rahim ya. Nah, kondisi ini biasanya terjadi bisa karena penularan melalui hubungan seksual, bisa karena ada luka. Jadi ada beberapa faktor terjadi. Nah, kalau sudah membuat virus ini berkembang di dalam mulut rahim, nah efeknya akan terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal. Seiring dengan berjalannya virus di dalam sirkulasi, maka terjadi kemungkinan besar adalah karsinogen. Kita sudah tahu bahwa perubahan mutasi dari kanker itu sangat bervariasi. Ya. Nah, biasanya kalau gejala-gejala umum untuk kanker serviks ya, biasanya yang pertama sekali ketahuan adalah keputihan yang abnormal. Jadi warna yang keluar atau sekresi yang keluar dari mulut rahim atau dari vagina kita lihat itu adalah warna kecoklatan dan jumlahnya yang berlebihan. Artinya lebih dari yang normal. Dan adanya perdarahan ketika sedang berhubungan seksual. Nah, itu ya. Ini si John ini keluar masuk terus, kalau nggak ditelepon nggak juga masuk dia. Ini karena ditelepon si Aprianto dengan temannya baru masuk. Oke, jadi sekali lagi untuk siklus haid itu biasanya dipengaruhi oleh sistem hormonal, ya.
Jadi tidak ada hubungan dengan kanker serviks. Nah, itu hal yang tidak bisa dijawab secara sempurna, tetapi yang lain itu sudah dilihat saja nanti slide-nya, atau mungkin Putri dengan Felis kirimkan di WA group PowerPoint-nya ya, dua-dua. Baik, Bu. Oke. Nah, tadi tentang varian Omikron ya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh kelompok bagaimana varian Omikron itu berkembang. Nah, pertama sekali ditemukan di Botswana, Afrika Selatan ya, 2021, masih baru-baru ini, tahun lalu ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh pakar ya, yang dengan mungkin dia melihat mutasi daripada Omikron sendiri. Jadi setelah Omikron teridentifikasi pertama kali, kemudian, nah ini prosesnya sangat cepat. Jadi secara analisa genom square, artinya diberikan dulu pemeriksaan PCR, dilihat pada isolasi DNA, terdapatlah genom square, artinya di dalam pengkodean itu ada jenisnya yang dilihat, oh ini ternyata varian baru, maka ditemukanlah Omikron tadi, sesuai dengan nama sebenarnya, nama dia ini. Nah, kalau yang sebelumnya COVID-19 itu kan karena SARS-CoV-2 itu berkembang di bagian alveoli paru yang membuat ya perkembangan ini sangat cepat, sehingga pasien dengan COVID itu kalau dilihat dari ronsen seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok, dia langsung kelihatan putih. Kalau Omikron itu berbeda, dia masih bisa bagus fungsi parunya atau alveolinya. Kalau untuk COVID-19 terus kelihatan dia warna putih. Ya. Nah, dari situ ditargetkan oleh dokter berapa persen kira-kira kemampuan paru untuk berfungsi. Jadi jelas pada pemeriksaan ronsen foto. Nah, kalau di Omikron ini fungsi parunya masih berkembang, masih bagus. Nah, itu perbedaannya. Walaupun memang pertumbuhan atau gejala untuk Omikron ini sangat berkembang dengan cepat. Jadi biasanya transmissibilitas atau transportasi untuk virus menyebar itu menginfeksi satu dengan yang lain itu pada Omikron itu sangat cepat. Jadi dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mentransmisibilitas virus daripada yang sebelumnya. Nah, ini karena mutasi dari protein spike namanya. Sehingga membuat lebih cepat menginfeksi sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, itu kira-kira untuk yang tadi pertanyaan Aprianto. Kalau yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Kira-kira ada yang perlu ditanya kembali? Besok kita ujian. Hari Jumat. Hari Jumat kita masuk satu pembelajaran lagi. Satu kelompok lagi kan? Atau besok aja kita besok aja kita masuk setelah ujian, masuk kita ke kelompok yang terakhir.
Gimana? Kelompok siapa yang terakhir? Kelompok kami, Bu. Kelompok 6. Kalau gitu, besok kita kan ujian besok jam 8 sampai jam 9, 1 jam saja. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke kelompok 6. Ya, hari Jumat atau hari Sabtu kita masuk ujian UAS dari teori ini. Besok kan kita UTS. Setelah itu masuk kelompok 6. Baru hari Jumat ya atau hari Sabtu kita UAS dari teori ini. Bisa? Ada yang mau kita tanyakan atau mau kita diskusikan? Silakan. Untuk ujian besok, Bu, itu masuk kelompok 6 juga ya, Bu, kelompok terakhir ini materi? Tidak. Atau hanya sampai kelompok 5? Tidak. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 3 itu masuk di UTS. Kelompok 4 sampai dengan kelompok 6 masuk di UAS. Jadi yang hari ini tidak dimasukkan untuk besok. Ini kan kelompok 4 ya dengan kelompok 5 ya. Iya tidak? Iya, Bu. Oke, jadi kelompok 4, 5, 6 itu di UAS. Silakan tutup, pimpin doanya Duma. Silakan Duma. Ya, baiklah Ibu dosen dan teman-teman semua, saya akan memimpin doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk kasih ya Bapa, karena Engkau masih mengizinkan kami dan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran ya Bapa di tempat kami masing-masing. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah pembelajaran ini. Kiranya Engkau membimbing kami agar apapun yang kami laksanakan sesuai dengan firman-Mu dan hukum-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam Santa Elizabeth. Jadi saya live all ya.